Kalau dalam keadaan kotor sekalipun kan, Iya, dalam kondisi kotor. pasien lagi aja Bang, barangkali ada yang gagal paham atau salah paham atau salah tangkap yang mana jelaskan bahwa Hanya kan mereka sedang berpikir lalu tersebutlah itu atau punya ambisi. Maka itu secara logika menjadi lirik dong. Nah, yang saya tanyakan, apakah seolah-olah sudah tidak berpikir lagi. Mulutnya sudah tidak kelihatan berpikir kan, tapi ruhnya yang berpikir. Nah, kalau sudah mulutnya yang berpikir sampai di bawah tidur pun, tadi nyambungnya sampai di bawah tidur pun tidurnya dalam kondisi yang sudah berpikir kalau jelas. Temukan cinta dalam kesederhanaan hati, roh yang hidup dalam cahaya nan suci, mengajarkan kita arti sejati. Hikmah kebijaksanaan mengalir dalam setiap nafas kita. Eksistensi ini bukan hanya bayangan, di dalamnya tersimpan filosofi kehidupan. Cahaya Karubana Nagari di Cirebon tempat kita berdiri, menghidupkan ruh, mencari makna dalam cahaya kita temukan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sahabat-sahabat saya Jarban Nagari, alhamdulillahirobbilalamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita semua kesempatan untuk bertemu dan berbincang-bincang seperti biasanya. Dan pada kesempatan kali ini tema obrolan kita pada hari ini yaitu fadilah berzikir. Begitu, Bang. Iya. Ya, sahabat-sahabat saya Jarban Nagari. Jadi tema yang kita akan bicarakan pada malam hari ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk kita semua agar bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat saya Jarban Nagari, apa saja fadilah zikir akan dibahas dan diterangkan lebih dalam oleh Kang Bana. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat-sahabat, saya Jarban Nagari, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk mendiskusikan apa sebetulnya fadilah manfaat daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dalam urusan zikir ini adalah menjadi sebuah fondasi sesungguhnya di dalam kita melaksanakan setiap aktivitas, apalagi aktivitas yang bersifat syariat. Jadi justru akan menambah nilai daripada seseorang yang melakukan zikir tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Allah memerintahkan kepada kita semuanya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Udzurullaha, zikirlah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dzikran katsiran, dengan zikir yang sebanyak-banyak. Jadi perintahnya itu ya zikir. Zikir itu maknanya ya kadang disebut dengan mengingat, kadang juga bisa disebut dengan menyebut. Jadi zikir itu berkaitan maknanya mengingat Allah,
Berkaitan pula maknanya adalah menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini perintahnya adalah fitrah gasirah. Jelas ya, kalau fitrah gasirah itu zikir yang sebanyak-banyak. Kalau zikir yang sebanyak-banyaknya itu artinya tanpa hitungan. Aslinya ya. Kita harus bisa membedakan mana zikir, mana wirid. Kalau zikir itu belum tentu dia sedang wirid juga. Kalau wirid belum tentu dia sedang berzikir. Orang yang zikir misalkan, itu bisa saja dia melakukan apapun itu untuknya. Entah itu melakukan ibadah, dan sifat makhluk, atau yang dia melakukan sholat, dia melakukan puasa, membaca Al-Quran, apapun, atau dia sedang duduk, berdiri, dan berjalan, sedang berdiskusi, sedang bermusyawarah, sedang apapun, itu bisa dalam kondisi seperti itu dia tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau wirid itu ya lebih kepada satu aktivitas yang ada aturan mainnya. Yang aturan mainnya ini betul-betul diatur. Makanya kalau wiridan misalkan, yang biasa disebut dengan wiridan, maka ada jumlah-jumlah tertentu. Dan jumlah-jumlah tertentu itu ya kita akhirnya terserah kita pengen bacanya berapa kali, nggak bisa. Kalau wiridan. Tapi kalau zikir, perintah langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya banyak. Kalau zikir itu mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orientasinya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, bukan kepada yang lainnya. Tapi kalau wirid bisa punya keinginan-keinginan tertentu, bisa ada maksud tujuan gitu. Nah, ini perbedaan antara zikir dengan zikir. Nah, yang kita bahas itu adalah zikir. Jadi satu, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita ini berzikir. Yang kedua, wasabbihu bukratan wa asila, dan bertasbihlah. Sucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu pagi dan juga di waktu petang. Artinya ya tasbih ya, mensucikan. Allah itu maha suci dan Allah itu hanya ingin didekati ketika orang itu benar-benar pure, suci. Artinya kalau misalkan masih ada kekotoran, ya terkadang harus belajar lagi. Contoh misalkan kita masih mempunyai sifat sombong, lalu kemudian mendekat kepada Allah dengan membawa sifat sombong tadi, maka kesombongan yang dimiliki oleh kita itu ya betul-betul harus dihilangkan dulu. Nah, kalau misalkan kesombongan itu tidak dihilangkan, Allah sendiri yang nanti akan melempar orang tersebut dalam kondisi yang kemudian jauh dari Allah. Makanya tasbih itu atau mensucikan Allah itu ya benar-benar dengan sebuah ketulusan, dengan memiliki hati yang bersih, hati yang suci pula. Ternyata perintah untuk berzikir dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dalam kalimat berikutnya adalah walladzi yusolli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Allah pun menjelaskan bahwa Allah lah yang nanti akan memberikan rahmat kepadamu. Tadi ketika diperintahkan berzikir dalam lanjutan ayatnya itu
menjelaskan tentang bahwa Allah lah yang nanti akan memberikan rahmat kepadanya. Dan juga para malaikatnya. Kalau malaikat ini lebih identik dengan memohonkan ampunan untuk manusia, bukan memberikan rahmat. Kalau ada malaikat rahmat pun itu harus perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan pada manusia. Jadi Allah yang memberikan rahmat, para malaikatnya kemudian memintakan ampunan untuk manusia ketika apa tadi? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tasbih. Bukratan wa asila di waktu pagi dan juga di waktu petang. Yang menarik lagi itu sebetulnya di kalimat liyukhrijakum, agar Allah mengeluarkanmu. Ini zikir dan tasbih. Liyukhrijakum, agar Allah mengeluarkanmu minal dhulumati ilal nur, dari kegelapan menuju kepada cahaya. Apa yang dimaksud dengan kegelapan? Manusia seringkali tidak memahami kondisi kegelapan itu. Dan apa yang disebut dengan cahaya pula. Orang tidak memahami dalam kondisi dia sedang dicahayai, atau misalkan dalam kondisi yang dia ini sebetulnya sedang gelap. Nah, ini seseorang akan nggak karuan itu. Padahal sesungguhnya misalkan dia itu gelap, butuh cahaya kalau gelap itu. Karena kalau orang gelap itu maka tidak akan kelihatan apa-apa. Alam semesta ini bisa kelihatan itu bukan gara-gara matanya yang punya fungsi bisa melihat, tetapi gara-gara ada cahaya. Kalau lampu itu dimatiin semua dalam satu ruangan, matiin semua, apakah mata bisa melihat? Tidak bisa. Mata ketika misalkan tidak ada cahaya tidak bisa berfungsi untuk melihat. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyampaikan uzkurullaha dzikran katsira, berzikirlah sebanyak-banyaknya. Agar apa sih? Allah nanti akan mengeluarkan dari kegelapanmu itu menuju kepada cahaya. Berarti kalau misalkan ada orang yang dalam kondisi gelap, lalu kemudian pengen sekali mendapatkan hidayah, itu jawabannya sebetulnya adalah zikir. Dan kondisi gelap itu bisa digambarkan dengan berbagai macam problematika. Apapun bentuknya itu problematika. Karena manusia itu kan dasar dengan problem. Yang ada itu masalah aja. Ya kan? Nah, Rizky punya masalah banyak. Kan Ahmad juga punya masalah banyak. Mungkin saya juga punya masalah banyak. Kenapa itu masalah menjadi satu masalah? Itu sebetulnya jawabannya adalah karena jarangnya berpikir. Tapi kalau misalkan kita ini zikrullah bagus, lalu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada masalah itu. Dalam arti tidak ada masalah itu, ya ketika menghadapi masalah itu tidak sampai terbebani begitu luar biasa kepada pundak kita itu. Tapi tetap santai, tetap tenang, tidak merasa berat begitu ya. Kenapa? Karena zikrullah itu mempunyai ciri bahwa dia merasa sedang bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebanyakan orang itu menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam harapan. Dengan berbagai macam proposal, ya Allah, aku begini, ya Allah, aku pengen begini, ya Allah. Begitu terus. Dalam setiap hari itu dilakukan. Ya padahal ya Allah itu ya bukan apa ya. Ya boleh saja kalau bentuknya doa itu kan. Bentuknya doa. Cuman ya apa ya. Terkadang kita ini memposisikan Allah itu dalam kondisi yang seperti itu saja. Dalam kondisi yang terjepit baru ingat sama Allah. Melakukan sholat ya lah, sedang puasa juga, dan juga rajin, macam rajin. Tapi dalam kondisi yang sedang kelihatannya dalam kondisi yang enak, gitu, tidak ada permasalahan, boleh kemudian lupakan Allah.
Nah, ini problem di tengah-tengah masyarakat. Oke. Jadi minal zulumat dan nur, dari kegelapan menuju kepada, jawabannya adalah zikrullah. Dan penutup dari ayat ini, wa kana bil mu'minina rahimah, dan Allah itu maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Bayangkan, kalimat ini saja ketika misalkan diyakini dengan 100%, dan kemudian kita bisa merasakannya mendalam bahwa Allah itu sangat menyayangi kita, itu selesai. Kita ini nggak bakalan ditinggalkan oleh Allah gitu. Allah maha penyayang kok. Cuma Allah nggak tahu masalahmu. Pasti tahu, pasti tahu, pasti ya akan memberikan solusi juga kan gitu. Dan ini adalah apa namanya perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni adalah zikrullah. Nah, kita membahas tentang fadilah. Sebetulnya keutamaan berzikir itu banyak sekali. Ini sebagai apa namanya prolog saja, sekelumit secara umum tentang zikrullah. Insya Allah nanti kita akan bahas banyak sekali tentang masalah fadilah itu sendiri yang secara terperinci. Jadi intinya bahwa zikrullah itu mengingat Allah. Mengingat Allah itu setiap apapun yang dilakukan oleh seseorang, dia sedang apapun itu, dimanapun dan kapanpun, itu waktu wahid, di sana dia sedang bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisi itulah yang disebut dengan zikrullah. Jadi bukan misalkan kita baca Puspa, banyak-banyaknya, sholawat, tahlil, sebanyak-banyaknya, lalu kemudian tanpa mengingat Allah, itu namanya wirid. Itu namanya wirid. Zikirnya belum tentu. Walaupun ekspresinya kayak orang zikir, ekspresinya kayak orang zikir. Anda lihat apa namanya, orang tidak kelihatan zikir. Tidak kelihatan zikir itu jangan aja lagi duduk, lagi ngobrol, padahal dia itu sedang ingat dengan Allah. Nah ini kita itu melatih seperti itu, walaupun dalam aktivitas keseharian kita ini punya hati yang kemudian begitu besar, maha besar, yang hanya dengan hatinya orang mukmin itu lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berada di dalam. Kalau misalkan ditaruh di satu tempat itu ya pasti kuat. Tapi di hati orang-orang beriman itu sangat kokoh sekali. Nah, ini kayaknya seperti itu. Nah, jadi yang Rama dan yang Gusti bahwa zikir itu sebetulnya kalau berbicara tentang ayat itu Allah seringkali memerintahkan manusia berzikir itu. Contoh misalkan dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Baqarah ayat 152, Allah telah memerintahkan juga, fazkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kamu sekalian kepada azkurkum, maka aku pun akan mengingatmu. Ingatlah kamu sekalian kepadaku, maka aku akan mengingatmu. Apakah Allah lupa? Ya nggak mungkin Allah lupa. Tapi yang dimaksud dengan aku melihat pula, itu dengan pandangan yang istimewa. Ketika seseorang itu ingat kepada Allah, ketika orang itu zikir kepada Allah. Tapi kalau misalkan dia tidak ingat, ya Allah bukan tidak ingat, apa ya? Mengingatnya itu dengan sebuah ketidakistimewaan. Begitu. Dengan sebuah ketidakistimewaan. Tapi kalau zikrullah, maka dengan sebuah keistimewaan Allah pun
akan melihat atau mengingat. Perintah keduanya adalah washkuru, bersyukurlah kamu kepada. Terima kasih. Allah sudah memberikan fasilitas kepada kita semuanya. Segala bentuk apapun yang ada pada kita, yang melekat pada kita, semuanya itu adalah milik Allah, dan semuanya itu adalah fadl dan rahmat Allah yang harus, yang wajib untuk kita syukuri. Nabi Musa itu pernah bertanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia kepikiran bahwa segala sesuatu itu kan harus disyukuri gitu kan. Jika pikiran rambut itu kan panjang sendiri, apa sendiri gitu kan. Tiba-tiba gondrong, potong lagi, gondrong, potong lagi. Ya apa itu yang menggerakkan rambut kita itu akhirnya bisa panjang sendiri? Kan nggak mungkin bisa panjang sendiri. Apakah itu dengan kendali kita? Enggak. Kalau dengan kendali kita, pasti kita kan bisa menyetop rambut berdilah untuk panjang. Tidak bisa. Kenapa rambut misalkan yang di kepala ini terus memanjang, tapi alis nggak pernah memanjang, segitu saja. Kalau misalkan alis memanjang, ngeri juga. Itu kan keren gitu. Itu adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukurlah. Nabi Musa ketika bertanya kepada Allah, ini rambut gimana cara mensyukuri? Allah, ketika engkau memahami bahwa itu dariku, maka cukuplah engkau sedang bersyukur. Minimalnya tuh kalian ingat kepada Allah bahwa itu adalah darimu. Insya Allah sudah termasuk wujud yang paling minimal kita bersyukur kepada Allah. Wala takfurun, dan janganlah kamu ingkar mengingkari apa yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, jadi perintah berzikir ini jelas, dan ini punya wajib. Semuanya wajib secara hakikat ya. Bukan kalau secara syariat sih, ya inilah lebih kepada secara hakikat wajib. Kalau misalkan begini dari wajib, banyak orang yang tidak sah sholatnya. Ya. Iya, banyak orang yang tidak sah sholatnya. Yang penting ada syarat, ada hukum, sudah dikerjakan semuanya, sudah sah gitu kan sholat. Jadi secara hakikat wajib, secara syariat ya, tidak. Nah ini ayat-ayat tentang zikir kepada dan keistimewaan orang yang berzikir kepada Allah itu, Allah menggambarkan alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi orang-orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dalam kondisi yang berdiri, duduk, berbaring, ingat terus sama Allah. Itu mujizat zikir itu luar seperti itu. Artinya dia ngapain saja ya dalam kondisi berzikir. Orang itu hidup itu hanya melakukan 3 perkara sebetulnya: berdiri, duduk, berbaring. Ya, cuma 3, makanya di ayat itu cuma disebut 3. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman, berdiri, wa qu'udan, duduk, wa 'ala junubihim, berbaring. Itu 3. Memang cuma 3, dan 3-tiganya ini orang yang sudah istimewa, yaitu selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena seperti yang disampaikan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, bahwa beliau pernah menyampaikan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani. Jadi menurut Aisyah, karena Aisyah itu kan istri Rasulullah SAW, menyaksikan bahwa Rasulullah SAW itu adalah dia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sepanjang hidupnya.
Jadi hidupnya Rasulullah itu selalu bersama, sadar bersamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya setiap tingkah lakunya apapun itu, baik itu tulisan ataupun perbuatan yang dilihat oleh orang, gitu ya, itu semuanya menjadi hujah, menjadi dalil yang ada pada Rasulullah itu. Makanya ada Al-Quran, ada hadis, ada hadis qauliyah, ada fi'liyah, ada takfiriyah, itu semuanya muaranya kepada Rasulullah sebagai hujah. Kenapa? Karena Rasulullah orang yang selalu online dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir terus, gak pernah terputus walaupun sedikit. Itu Rasulullah SAW. Nah, tentu ketika mengkaji seperti ini adalah merupakan sebuah harapan bagi kita. Bagaimana kemudian kita mengkondisikan diri kita ini agar bisa selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan ampunan dari Allah dan juga mendapatkan pahala yang begitu sangat besar. Gitu. Jadi ini untuk mengawali pembahasan daripada pokok ilmu zikir ya, atau keutamaan zikir secara umum baru secara umum. Gitu Kang Rizky dan Kang Rama. Ya kan? Yang saya penasaran dari yang tadi Kang Pana jelaskan, bahwasanya zikir kapanpun, dimanapun, dan sedang apapun gitu kan. Kalau dalam keadaan kotor sekalipun kan. Iya. Dalam kondisi kotor sekalipun, dalam berhadas, kecil maupun besar, dalam kondisi di kamar mandi. Zikir itu aktivitas yang tidak tampak, kemudian tidak tampak. Tapi kalau zikirnya adalah zikir lisan, ya nggak boleh. Zikir lisan, ya. Artinya lisannya yang mengucapkan. Tadi kamar mandi, Allah, nggak boleh. Tapi kalau misalkan hati kita, dia baik. Artinya di mana saja. Apalagi di kamar mandi. Artinya, apalagi di kamar mandi itu tempat di mana penuh dengan bahaya, terutama dari setan. Setan itu orang kalau misalkan tidak berdoa ketika masuk ke kamar mandi, itu setan atau jin itu bisa melihat orang itu live gitu. Jadi kalau nggak doa Allah ini yang juga dengan kubus dengan sobat itu bisa kelihatan. Tapi kalau doa tertutup terhindar dengan doa. Jadi zikirnya di mana kan dalam kondisi itu. Jadi nggak mesti misalkan, nggak punya wudhu, misalkan. Iya. Ya tetaplah seperti itu. Bahkan sampai tidur itu berzikir. Ulama tidak sadar. Tapi sebetulnya tidur dengan kondisi yang sadar berzikir itu bisa. Ya itu. Jauh kalau itu mas. Ya namanya juga orang sedang mengkaji. Mudah-mudahan kita bisa sampai ke arah sana. Amin. Jadi gambaran orang tidur tetap berzikir itu gini. Zikir itu kan ada tingkatan-tingkatan. Dan disebut dengan zikir lisannya yang berzikir. Dari lisannya saja kita menyebut Allah. Ya bisa saja mulut kita mengucapkan Allah gitu ya. Lisan. Kondisi batin kita, hati kita, ruh kita itu belum tentu dia sedang mengingat Allah juga. Dia baca Quran, dia baca sholawat, dia baca istighfar, baca apapun itu. Bentuknya seperti zikir, tapi belum tentu dia sedang menulis itu. Itu yang disebut dengan zikir lisan. Nah kita melatih untuk naik ke level berikutnya yang biasa disebut dengan zikir qaul. Zikir qaul itu
hati yang berzikir. Ya, sebut saja awalnya, siapa yang disebut? Ya Allah. Dan Allah menamakan dirinya dengan Allah. Ya sebut saja Allah, 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 Allah. Dari awalnya biasa menyebut, suatu saat nanti Allah berikan anugerah rindu kepada yang disebut. Rindu kepada yang disebut. Jadi awal cuma menyebut hati ini cuma menyebut Allah, Allah. Lama-lama diberikan kesadaran bersama dengan Allah. Jadi awalnya cuma menzikirkan asma'nya saja, namanya saja. Lama kelamaan menyadari betul bahwa kita ini sedang bersama dengan Allah. Makanya zikrul qalbi yang dijaga, yang dimaksudkan zikrul waktu-waktu dalam kondisi apapun, dimanapun, kapanpun, dia tetap zikir. Yang dimaksud adalah hatimu, hati kita pengen sedang sama teman, dengan sama saudara, lagi ngobrol apa, dia tetap ingat sama Allah. Karena kalau nggak ingat sama Allah itu, bahaya itu sebenarnya awalnya dari pikiran. Gitu. Dan yang ketiga itu adalah disebut dengan hurufnya yang berzikir. Nah, kalau hurufnya yang berzikir ini ya sudah seolah-olah sudah tidak berzikir. Kenapa seolah-olah sudah tidak berzikir? Karena Allahnya sudah selalu bersama. Di gambaran gampang supaya bisa masuk ke logika begini. Saya gak mungkin ingat Rizky, Kang Rahman, karena sekarang sedang bersama. Tapi ketika kalian berdua itu pulang ke rumah, kemudian saya lagi sendiri, saya ingat, Rizky Kang Rahman lagi apa nih gitu kan? Rizky sama Rahman lagi apa? Sibuk nggak ya? Itu keingetan. Itu artinya jauh. Itu artinya jauh. Dan kalau bersama seperti ini, ruhnya itu selalu berzikir. Walaupun hatinya seolah-olah sudah tidak berzikir lagi. Mulutnya sudah tidak kelihatan berzikir, tapi ruhnya yang berzikir. Nah, kalau sudah ruhnya yang berzikir, sampai di bawah tidur pun, tadi nyambungnya, sampai di bawah tidur pun, tidurnya dalam kondisi yang sudah berzikir. Begitu kan? Nyambung ke pertanyaan Mas Awal, yang dimanapun, apapun, maksudnya berusaha berzikir. Terapi kan ya harus gitu. Ada beberapa pendapat melakukan kegiatan dakwah zikir bareng, sholat bareng di tempat hiburan malam gitu kan. Kan mereka bersama karyawannya gitu ya. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut mereka kembali ke aktivitas pekerjaannya gitu. Maksudnya secara konsep bagaimana gitu kan? Jadi begini, kita jangan hanya melihat kasat mata. Kasat mata itu kadang-kadang tertipu. Kalau kaitannya dengan metodologi dakwah ini, ya orang sah-sah saja, apalagi sudah berjuangnya adalah dakwah untuk mengajar. Orang dakwah itu misalkan ada orang berzina, kita datang, udah kamu gak usah zina lagi, sudah ini begini, walau tak perlu berzina, apa segala macam, panjang lebar, apa dia selesai. Bisa belum tentu, cuma yang memberikan dijaga itu mutlak Allah. Itu hanya metodologi saja. Nah kadang asupan itu kita yang menjemput. Karena begini logikanya, ngajak orang yang begitu sangat jauh sekali bahasa syariat ya, jauh sekali dari Allah. Yang tidak pernah sholat, semuanya maksiat terus. Nah kira-kira orang yang semacam itu bagaimana caranya mendapat bijak Allah? Diajak untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau misalkan kita biarkan saja sudah. Atau kita biarkan saja sudah.
Nah, ini ranahnya sebenarnya adalah ranah metodologi dakwah saja. Adapun kondisi zikirnya ya tadi mau di mana saja, kapan saja, tidak masalah. Pengen lagi di mall gitu, tetap berzikir itu bisa nggak? Itu bisa. Minimal istighfar lah. Astagfirullah, ya astagfirullah gitu. Gitu. Jadi lebih kepada metodologi saya bilang. Nah, itu. Ya, sahabat-sahabat saya Jargon Nagari, mungkin untuk lebih jauhnya kan dipaparkan tentang keutamaan zikir tadi yang tentang fadilah berzikir itu. Ada beberapa fadilah yang tadi Kamana sebutkan. Banyak sekali ya. Kalau berbicara fadilah itu ya banyak sekali. Gitu. Paling tidak nih misalkan, saya ingin mengutip ya, mengutip perumpamaannya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pernah menyampaikan masalah dari Tuhan Bahu, menjadi dari Tuhan Bahu, masalah haywan majid. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dan orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya itu seperti orang yang hidup dan orang mati. Orang yang zikir disebut dengan orang yang hidup, orang yang tidak zikir disebut dengan orang yang mati. Ini kan keras. Gambarannya itu hidup dan mati. Artinya itu juga pilihan. Anda memilih hidup atau memilih mati. Dan kebanyakan orang nyata berarti memilih Mati dalam keadaan hidup. mati dalam keadaan hidup. Hidup, dia masih urip, jelalatan sih. Tapi hakikatnya mati. Jadi gambaran Kanjeng Nabi menyampaikan bahwa ketika orang itu lupa kepada Allah, hakikatnya dia sudah mati. Gitu. Jadi tinggal hitung saja 24 jam gitu. Sehari itu kan. Itu banyak hidupnya kok banyak matinya. Kalau sering mati gitu. Nah, gimana kira-kira? Maka seperti apa kan begitu kan? Seperti apa zikir ini? Sampai segitunya gitu kan. Ternyata memang yang bisa membawa seseorang itu selalu baik, selalu bagus dalam tutur katanya, matanya, telinganya, tangannya, semua yang ada pada dirinya. Itu ketika dia betul-betul mengingat Allah. Kalau tidak mengingat Allah, wah, mati dia. Contoh misalnya, lupa beberapa jam saja, kita tidak mengingat Allah. Itu dipastikan paling minimalnya dia melakukan hal yang tidak bermanfaat. Maksimalnya maksiat itu. Maksimalnya maksiat. Jadi kalau misalkan boleh berkata gitu, kenapa ada orang yang bermaksiat melakukan perbuatan dosa? Karena pada saat itu dia meninggalkan Allah dan Allah meninggalkan dia. Itu awalnya yang tidak zikir. Awalnya kalau lupa. Ini kalau ingat, nggak mungkin berani untuk melakukan yang dilarang itu. Nggak mungkin banget. Jadi bayangkan, gambarannya itu mati dan tuh. Jadi kita memilih apa? Nah, ada lagi misalkan, Kanjeng Nabi juga pernah menyampaikan dalam sebuah diskusi ya, gambaran Allah pernah menyampaikan, Anda meninggalkannya abdi, saya itu tahu. Itu sesuai dengan persangkaan hamba diri. Jadi bagaimana kita membangun persangkaan yang baik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan zon itu kan persangkaan. Jadi kalau tidak husnuzon, suudzon. Kalau tidak persangkaannya baik, ya buruk. Nah, bagaimana kemudian kita selalu menciptakan husnuzon kepada Allah? Karena Allah itu paling benci di suudzon.
Maka bangun saja husnuzon terus kepada Allah. Walaupun dalam kondisi yang sangat tidak enak. Husnuzon. Nah, kalau sudah mulai husnuzon, Allah begini sih kan gitu. Memperlakukan aku begini terus kapan ini enaknya misalnya. Itu sudah mulai agak suudzon. Yang ini sudah tidak disukai sama itu. Nah, lalu Allah pun menyampaikan wa ana ma'ahu idza dzakar. Dan aku bersamanya apabila dia mengingatku. Dan aku bersamanya apabila dia mengingatku. Jadi tergantung kita yang kita mau ingat Allah kan. Kalau kita ingat maka Allah lebih ingat lagi gitu. Penjakoron finasi dadarku finasi. Kalau dia mengingatnya dalam dirinya, maka aku mengingatnya dalam diriku betul. Wa in zakaroni fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairun minhu. Kalau dia misalkan mengingatku di tempat, di salah satu tempat, maka aku akan mengingatnya di tempat yang lebih baik daripada tempatnya itu. Kira-kira tempatnya di mana ya? Allah menyebut orang yang berzikir itu disebut di tempat yang lebih baik. Kalau misalkan kita sedang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di masjid, maka Allah akan menyebut kita di tempat yang lebih baik, yang mungkin bisa digambarkan di depan para malaikat, atau di depan para nabi, atau di depan penghuni langit, gitu kan. Entahlah, Allah alam. Tapi yang jelas di tempat yang lebih baik. Wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaiha shibran. Kalau misalkan hambaku itu mendekat kepadaku, bahasanya mendekat, karena bahasa yang paling mudah itu adalah bahasa mendekat. Padahal Allah itu tidak berjarak, tapi gambarannya itu mendekat. Kalau secara hakikat, ya Allah itu nggak pernah jauh, kita nggak bisa lepas dari Allah. Dan kita itu selalu diliputi oleh Allah. Nah, kalau tidak bisa menjauh, kok bahasanya kan apabila dia mendekat kepadaku, berarti kan seolah jauh. Yang dimaksud dengan jauh, dia merupakan Allah. Maka apabila dia mendekat kepada Allah, nah gitu. Taqarrabtu ilaiha shibron itu sekilan. Apabila dia mendekatku sekilan, maka aku akan mendekatnya dari sedikit. Wa in taqarraba ilayya jira'an taqarrabtu ilaihi farakan. Kalau misalkan dia mendekatku segini, maka aku mendekatnya ini apa namanya? Sedepah ya. Gak tahu ukuran nih. Ini sedepah. Kalau wa in taqarraba ilayya wa in atani yamshu ataituhu harwan. Apabila dia mendekat kepadaku, datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan mendekatnya dengan berlari. Ini hadis qudsi. Bagaimana kira-kira kita kepada Allah? Jadi bisa digambarkan bahwa fadilah zikrullah itu ya begitu sangat dahsyat sekali. Paling tidak yang pasti nyata ketika seseorang ingat kepada Allah, pada saat itu juga dia langsung berubah. Totalnya. Pada saat dia mengingat Allah, pada saat itu juga dia berubah. Walaupun setelah itu berubah lagi, dia berubah lagi. Nah, jadi itu gambaran-gambaran apa namanya fadilah ya, fadilah. Dan ternyata Kanjeng Nabi pun pernah menyampaikan, "Ala nabiyukum bi khairi a'malikum warḍuha inda malikikum warfa'ha fi darajatikum wa khairul lakum min a'ta'il dhahri wal wardi." Apa kata Kanjeng Nabi? Ingatlah, aku akan menyampaikan kepadamu sebaik-baik amalmu itu dan yang paling diridhoi
di sisi Tuhanmu itu, dan yang nanti akan mengangkat derajatmu, dan itu lebih baik daripada engkau memberikan emas dan perak. Wa min antalqu aduwakum fatadrubu anahum wa yadrubu anahum. Dan dari engkau bertemu dengan musuhmu, kemudian engkau memenggal lehernya, atau engkau dipenggal lehernya. Pengen nggak dikasih tahu nggak sama Nabi? Ada amalan yang lebih baik daripada itu, lebih keren daripada itu. Yang Nabi menyampaikan. Jadi lebih baik daripada apa? Lebih baik daripada memberikan emas dan perak, lebih baik daripada engkau berjihad, membunuh atau dibunuh. Kata para sahabat, waduh, wah mana ya Rasulullah, itu wahai Rasulullah. Sampai sekarang itu jawab kanjeng Nabi, pola zikrullah. Kata kanjeng Nabi adalah zikrullah. Jadi zikrullah itu amalan yang paling dahsyat, lebih dari berperang, lebih daripada bersedekah emas dan perak. Pernah sedekah emas? Emasnya sih nggak tahu kayaknya. Ini sedekah emas, sedekah perak, kurang. Masih di bawahnya zikir. Jadi kira-kira gimana? Seberapa penting itu zikir untuk kita semuanya itu? Makanya ya, apa namanya? Jawabannya itu sebetulnya apapun itu. Kita ini sedang apapun itu. Jawabannya zikir. Jawabannya cuma zikir. Dan zikir ini yang akan membuat menjadi tetap. Melalui zikrillah kita berpuluh gitu deh. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hati menjadi tenang. Berarti kalau misalkan tidak berzikir, hati menjadi bisa berdosa. Kemudian kesedihan, kesusahan, macam-macam, kegelisahan. Dan terakhir, masih umum ini, masih umum. Terakhir, apa namanya? Bahasa daripada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ma syai'a anja min azabillah. Tidak ada sesuatu yang paling menyelamatkan dari azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada Allah. Yang hanya bisa menyelamatkan seseorang dari azabnya Allah itu adalah zikrullah. Yang Allah. Jadi kalau sudah Allah itu sudah mendapatkan semua apa yang sudah. Bahkan kata Sayyidina Ali, orang hanya dengan membaca la ilaha illallah, dalam kondisi dia menyadari betul dengan kalimat tahlilnya itu, maka ketika itu juga dosanya diampuni oleh Allah. Berapa kali kita tahlil, tapi belum kita dalam kondisi yang sakit. Itu sekali baca tahlil, lebur dosanya. Bagaimana Allah tidak sama dengan itu? Tadi ternyata salahnya dengan tidak sama Allah. Gitu. Nah, untuk menjaga itu semua kan agar diri kita ini lalu online terus bersama Allah tuh bagaimana? Sebut saja. Menyebut itu kan gampang. Ini perlu lihat lagi apa saja Allah. Bisakah begitu? Orang kerja tetap dengan zikrullah itu bisa nggak? Bisa. Kenapa? Karena zikrullah itu adalah kerjanya hati. Dan hati itu hanya menginginkan bersama dengan Allah. Kalau misalkan hati ini tidak bersama dengan Allah, dia akan tersiksa. Yang konyol, manusia itu sering melibatkan hati untuk bekerja, memikirkan pekerjaannya, ya kan, mengemban beban tugasnya. Maka hati itu menjadi
sedih gitu. Padahal yang diinginkan itu cuma bersama Allah. Makanya untuk awal itu melatih yang sebut saja Allah, 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 Allah. Suatu saat nanti ketika sudah betul-betul seringnya menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah kerinduan, dan syauq, kerinduan yang begitu dahsyat seperti ini. Maka nanti akan muncullah yang disebut dengan yaqzatan, kesadaran bersama Allah. Atau misalkan musyahadah, menyaksikan Allah. Itu berapa kali membaca syahadat, mengimami dalam sholat ya. Syahadat itu apa sih? Syahadat itu musyahadat. Musyahadatullah. Menyaksikan Allah. Kan kita menyaksikan. Kok tiba-tiba kita syahadat? Makanya aslinya syahadat yang sesungguhnya itu yang musyahadat. Kenapa sih rukun Islam itu pertama kali disebut itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Lalu kemudian sholat, puasa, zakat, puasa, haji. Urutannya loh, lihat urutannya. Syahadat dulu, sholat, zakat, puasa, haji. Ini urutannya pas sekali. Kenapa disebut di awal? Karena inilah yang paling paripurna, yang paling istimewa ketika seseorang sudah syahadat. Jadi syahadat itu bukan yang kita maknai hanya sebatas salah satu syarat untuk masuk Islam, kan bukan. Tapi syahadat ini menjadi pondasi untuk amaliyah ibadah kita yang lainnya. Sholat dengan syahadat, zakat dengan syahadat, puasa dengan syahadat, haji dengan syahadat. Apa yang maksud musyahadah? Menyaksikan Allah. Baru kemudian sholat, lima detik, ya kan? Tiangnya agama. Kedua, tiangnya lafil pasar. Nah, baru kemudian zakat, zakat di tengah-tengah, di tengah-tengah. Jauh di posisi yang akhir saja. Setelah sholat, zakat. Zakat itu selain perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kaitannya juga dengan humanisme, hubungan antara manusia dengan manusia. Ada hablum minallah, ada hablum minannas. Pokoknya tengah-tengah. Wajibannya itu kepada Allah, wajibannya juga kepada manusia. Nah itu kerennya itu dari sisi ajarannya. Kerennya itu. Baru kemudian puasa untuk menjaga batinnya kita kan. Tasbiyatul nafas, la'allakum tattaqun, kan? Agar tambah takwa puasa. Dan itu kalau misalkan manusia tidak diwajibkan puasa dalam 1 tahun penuh itu bisa dipastikan ya kering. Nah, jadi apa namanya berlatihnya itu ya dengan menyebut saja. Kapan puncaknya? Jangan ditunggu kapan puncak. Sudah zikir saja. Kalau kemudian tiba-tiba sudah tidak zikir lagi, segera istighfar harus kemudian zikir lagi. Jadi zikir adalah tugas hati, kemudian melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain itu adalah tugasnya otak. Jadi kan beda. Otaknya bisa saja menggerakkan mulutnya, menggerakkan tangannya, menggerakkan kakinya, tapi hati betul-betul sama Allah. Zikir itu. Oke. Saya masih penasaran wirid sama zikir. Diadakan wirid kan bukan zikir. Ketika seorang sedang wirid, kan artinya dia selalu mengucap tuh. Nah, dalam metode menghafal kan jadi mengingat tuh karena sedang mengucap wirid, wirid terus berucap dan kita mengingat dalam otak kita. Nah, begitupun zikir. Manusia kan ada lupanya kan. Ketika sedang berzikir lalu tersebutlah itu atau punya ambisi, maka itu secara logika menjadi wirid dong. Nah, yang saya tanyakan, apakah wirid dan zikir itu secara historisnya bagaimana sih bisa dibedakan menjadi dua gitu? Atau sudah dan sebagainya gitu. Jadi wirid dan zikir itu memang beda. Kalimatnya juga beda, apa juga beda. Wirid dan zikir.
Wirid itu lebih kepada aktivitas yang tampak, aktivitas yang tampak dalam bentuk ibadah. Wirid. Jadi bayanganmu itu wirid bukan hanya Allah, bukan hanya itu. Anda baca Quran itu wirid. Anda sholat itu wirid. Anda haji itu wirid juga. Aktivitas, aktivitas yang tampak. Gitu. Namanya aktivitas yang tampak. Makanya orang yang wirid belum tentu zikir. Nah, kayak tampak saja. Karena yang tampak saja. Tapi kalau zikir, nah, zikir dia sedang ngapain pun itu ya apa namanya kita bersama dengan Allah, kita bersama dengan Allah. Itu bedanya. Jadi pemahaman akan wirid yang zikir terus. Nah kalau Allah itu warid, warid itu buat yang menganugerahi, buat yang menganugerahi. Ketika dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang itu akan wirid. Ya, awalnya dianugerahi itu wirid. Orang digerakkan oleh Allah untuk melakukan sholat, dia sholat. Kalau tidak digerakkan, dia tidak sholat. Hakikatnya Allah juga. Jadi wirid itu begitu. Wirid itu begitu. Ya. Kalau saya sih minta dijelaskan lagi aja Bang, barangkali ada yang gagal paham atau salah paham atau salah tangkap yang mana jelaskan bahwasannya apa ya, bentuk amalan yang terbaik adalah yang dikatakan Rasulullah bahwa amalan yang terbaik itu adalah berzikir, mengingat Allah gitu. Ya. Jadi barangkali ada di luar sana yang gagal paham dan salah nangkap dengan pembahasan kita kali ini, kan minta dijelaskan lagi aja bahwasannya zikir mengingat Allah adalah amalan terbaik, lalu dilupakan kewajiban-kewajiban yang lainnya seperti sholat gitu. Begitu. Ya, wa aqimis sholat dari zikri. Dan dirikanlah sholat dalam rangka untuk mengingat, dalam rangka zikir kepada. Jadi kalau dilihat dari ayat tadi apa tujuan sholat? Memang ingat juga. Mengingat Allah. Ternyata tujuannya ini sama Allah. Allah kasih alat. Kamu sholat, kamu puasa, kamu haji, kamu zakat, gitu kan? Dalam rangka apa sih itu? Dalam rangka Allah. Dalam rangka Allah. Dalam rangka Allah ternyata. Nah, jadi bukan berarti kemudian ya sudah zikir paling tinggi, sholatnya dilupakan, nggak begitu. Kan jelas bahwa artinya sholat dari zikir. Mau sholat untuk mengingat Allah kok sholatnya ditunda. Kanjeng Nabi itu orang yang selalu berzikir, tidak pernah terputus. Contoh tauladan yang paling pas, yang paling luar biasa bagi umat Islam Kanjeng Nabi. Memang ada mungkin ya, walaupun saya tidak pernah ketemu sama orangnya. Yang penting itu kan zikir, namanya itu eling. Syariatnya ditinggalkan. Dia tidak puasa, dia tidak sholat, dia ini saya ingat tadi. Kan puncak daripada apa namanya penghambaan itu ya ingat kepada Allah. Memang Nabi paling ingat sama Allah saja melakukan itu kok. Nah ini kontraproduktif namanya. Memahami apa namanya, memahami esensi daripada sebuah ajaran, tidak memahami secara utuh. Begitu. Jadi dengan aktivitas sholatnya, dengan aktivitas amal yang ibadah yang lainnya, itu sebetulnya alat-alat dan tujuan utamanya itu adalah zikrullah. Makanya kan beda. Lalu kemudian
Saya nggak mau perang nih dalam kondisi yang harus perang. Oh enggak lah, saya wirid aja atau zikir saja. Ya nggak begitu juga. Jadi gambaran berbicara Kanjeng Nabi itu adalah bagaimana Allah mengistimewakan orang yang bersama dengan Allah. Gitu. Mengistimewakan orang yang bersama dengan Allah dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun. Lalu kemudian kira-kira ada orang yang sedekah emas dan perak dengan kondisi zikrullah, ya kalah sama orang yang tidak sedekah. Kalau dengan orang yang apa namanya? Ya orang yang tidak sedekah itu kalah. Gitu. Dia sudah memberikan emasnya dengan zikir juga, kilo lebih, gitu kan? Orang yang jihad menebas musuhnya itu dengan pedangnya sampai mati dalam kondisi zikrullah, dia lebih luar biasa. Atau ditebas dengan zikrullah, dia lebih luar biasa ketimbang nggak pernah ditebas. Sayyidina Ali itu pernah itu dia itu sudah menghuluskan pedangnya di leher musuh. Tetapi ketika pengen dipenggal, itu musuh itu meludahi bang. Dipanya kena. Tapi yang anehnya, Sayyidina Ali itu tidak meneruskan. Malah nggak jadi dipotong. Kenapa katanya? Alasannya yang tidak terduga. Kata Sayyidina Ali, kalau misalkan aku menebas gara-gara aku telah diludahi sama dia, maka aku membunuhnya itu karena diludahi sama dia. Pada awal lagi. Tapi tujuannya apa? Karena perintah Allah saja. Maunya sih gimana? Masa nggak mau membunuh gitu. Karena harus dibunuh saja. Itu. Cuman gara-gara itu kalau nggak salah masuk Islam. Karena keistimewaan Islam itu sampai seperti itu. Berarti gimana? Namanya gini ya, harus kualitas ibadah seseorang itu bagaimana dalamnya dia zikrullah. Bagaimana dalamnya dia zikrullah. Sholatnya, hajinya, puasanya, lain sebagainya. Waktu yang dia lakukan itu zikrullahnya bagaimana. Dan itu yang paling dipandang istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zikrullah itu. Karena orang sholat ya banyak orang sholat. Coba sholat yang dengan zikir. Ya kalau jujur-jujuran kitanya sendiri yang belum full 4 rakaat misalkan dengan zikrullah, ya belum bawa apa kan. Makanya ya kelas kita hanya itu minimalnya tahu ilmu zikir lah. Agar apa? Agar kita ini tergugah. Oh, nanti kita ini ada kewajiban untuk berzikir saat kita. Ada esensi yang kita tinggalkan. Justru ruhnya itu melakukan apapun adanya di zikir. Ruhnya sholat adanya di zikir. Ruhnya puasa adanya di zikir. Makanya orang menemukan manisnya ibadah, orang menemukan manisnya halawatul iman, posisinya di zikir. Manisnya iman itu ketemunya dari zikir. Kalau nggak zikir itu nggak ketemu nikmatnya gimana. Yang ada hanya menghiburkan kewajibannya. Kalau dan itu hanya menggugurkan kewajiban daripada gue mandi neraka. Sholat kita, oh no, mana sih dipercayain neraka bisa bayang berapa? Makanya ada orang-orang yang masuk surga, orang katanya masuk surga dalam kondisi yang dipaksa masuk surga di rantai leher naik. Tapi masuk surga, apa itu orang-orang gitu? Orang yang melakukan ibadah karena terpaksa. Jadi dia masuk surga dipaksa juga. Begitu. Ya, ada lagi Kang Rizky. Sudah. Ya sahabat-sahabat saya Cirebon Nagari, masih banyak pembahasan kita sebetulnya. Tapi mengingat waktu kita sudah 1 jam lebih ini.
kita berbicara tidak terasa. Mungkin yang terakhir ada pesan-pesan untuk sahabat-sahabat saya dari Nagari. Baik, sahabat-sahabat sekalian, dari secara inti dan sesungguhnya saya secara pribadi ya mengkaji hal yang semacam ini adalah dalam rangka untuk melatih diri saya sendiri, dan ini adalah merupakan sebuah bentuk untuk pengingat untuk saya khususnya. Mudah-mudahan ketika cara podcast semacam ini bisa memberikan manfaat buat siapapun. Intinya sadarilah, yakinilah bahwa fi kulli waktu wahid kita tidak pernah lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah satu-satunya tempat yang maha bergantung, tidak ada yang tidak bergantung kepada Allah, semuanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak punya kekuatan sedikit pun. Maka siapapun di antara kita, ketika misalkan masih banyak problem yang ada pada diri kita, jawabannya cuma satu, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya Allah akan mengingatmu dan Allah akan lebih sayang kepadamu. Problem apapun yang ada di hadapanmu akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Ya, sahabat-sahabat saya Serwan Nagari, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menginspirasi dari obrolan kita untuk teman-teman sahabat-sahabat saya Serwan Nagari dan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, Allahumma fiqillah wa midari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.